Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan disapa oleh firman Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidaksetiaan kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai orang Yahudi, ada beberapa hal yang harus kita ingat, bahwa orang Yahudi terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, mereka atau Yahudi adalah mereka yang sudah memeluk agama Kristen, menjadi pengikut Kristus pada gereja mula-mula. Dan yang kedua, mereka atau orang Yahudi yang masih menganut agama Yahudi, yang beribadah di sinagoga atau sinagoge. Mungkin ketika kita mendengar nama Yahudi, ada opini yang terbentuk dalam pikiran kita. Konotasi negatif melekat kepada orang Yahudi, karena kita tahu mereka lah pada zamannya yang telah menyalibkan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun melalui nats ini kita diingatkan bahwa Rasul Paulus menegaskan bahwa mereka juga memiliki kelebihan. Apa itu? Dalam pasal 3 ayat 2 jelas dikatakan banyak sekali. Dan di dalam segala hal, Paulus mengatakan pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Bangsa Yahudi atau Israel adalah bangsa atau umat pilihan Allah melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu dalam nats ini ada semacam dialog tentang ketidaksetiaan dan kesetiaan. Sudah barang tentu walaupun mereka yang pertama sekali menerima firman Allah, mereka juga banyak yang tidak setia kepada Allah. Mereka tidak setia kepada hukum Allah. Dan itu hukuman Allah tetap berjalan. Namun kepada mereka yang setia, Allah akan memberikan rahmat dan pengampunan. Karena kesetiaan adalah bentuk atau indikator rasa iman dan percaya kita kepada Allah. Karena dalam kesetiaan akan muncul ketaatan. Dan dari ketaatan akan muncul takut akan Tuhan. Jika kita mengatakan kita takut akan Tuhan, tetapi kita tidak taat dan tidak setia, itu adalah pendustaan terhadap firman Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi dan dirahmati, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang yang beragama dan secara khusus sebagai orang Kristen, Allah menuntut kesetiaan dan ketaatan kita. Karena itulah sesungguhnya buah iman kita. Kita harus setia dan taat kepada Allah. Orang yang setia dan taat, ia akan melaksanakan perintah Tuhan, melaksanakan hukumnya, melaksanakan firman-Nya, dan bertekad akan menjauhi segala bentuk larangannya. Mari kita introspeksi diri. Sudah sejauh manakah kita, atau sudah sejauh manakah kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya? Wabah virus corona 19 ini sesungguhnya mengajarkan hal yang tidak biasa buat kita. Mengajarkan mungkin hal-hal yang baru buat kita. Mengajak kita merenungkan diri. Mengajak kita mengevaluasi diri.
bahkan mengajak kita untuk bercermin. Bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita selama ini? Apakah hidup keberagaman kita hanya ritu sementara, hanya rutinitas semata, tanpa ada bobot iman, bentuk kesetiaan dan ketaatan? Apakah ibadah kita selama ini hanya datang, duduk, mendengar, dan pulang, lalu di tengah jalan hilang, dan sampai di rumah tidak ada yang lengket dan tinggal? Artinya, pujian, doa, dan khotbah yang kita dengar tidak begitu lama melekat di dalam diri kita. Lalu kita kembali kepada rutinitas biasa tanpa ada perubahan. Saudara-saudariku, jika kita setia, maka Allah lebih setia lagi kepada kita. Jika kita taat, maka kemurahan dan berkat Tuhan akan lebih lagi dan akan dicurahkan kepada kita. Ia adalah Allah sang pemelihara. Ia akan memelihara hidup kita. Mari kita selalu berdoa kepadanya, mohon pengampunannya agar kita disucikan dari segala dosa, dan dosa kita akan diampuninya. Ingat, jangan pernah membuat Allah murka terhadap kita. Allah akan murka terhadap orang yang tidak taat dan tidak setia. Itu firman-Nya. Amin.